Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rutelida Saragi, NIM 20086098. Baiklah, saat ini saya akan membuat video tentang teknik berbicara dan menulis secara efektif dan efisien. A. Teknik berbicara yang efektif dan efisien. Berbicara secara efektif dan efisien pada prinsipnya adalah berbicara seperlunya dengan bahasa yang dimengerti. Teknik berbicara dengan efektif dan efisien adalah cara yang paling baik dalam melakukan komunikasi karena akan mencapai tujuan yang tepat. Secara sederhana, ada beberapa teknik dalam berbicara yang paling efektif dan efisien yang bisa dipergunakan dalam melakukan beberapa kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Diantaranya adalah melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan, berbicara dengan melakukan gerakan badan, lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara, sehingga pesan yang akan disampaikan bisa masuk dengan baik dan harus menghargai lawan bicara saat penyampaian pesan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara efektif dan efisien yaitu mengapa, siapa, di mana, kapan, apa, dan bagaimana. Berikut ini adalah beberapa prinsip efektif dan efisien dalam berbicara. Di antaranya adalah memberikan kesempatan pada lawan bicara saat menyampaikan pesan. Kedua, menatap lawan bicara dengan sopan dan bergantian. Ketiga, berbicara dengan baik dan jelas dan mudah dimengerti dan jangan melakukan bisikan. Yang keempat, memahami semua apa yang dibicarakan sehingga inti dari pembicaraan bisa terrealisir. B. Teknik menulis yang efektif dan efisien. Menulis adalah salah satu sarana dalam menyampaikan ide, pendapat, gagasan, atau saran dalam bentuk rangkaian kata dan kalimat. Menulis adalah proses produksi untuk menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari pikiran. Berikut ini adalah beberapa teknik menulis yang dilakukan. 1. Jenis tulisan. Dalam menulis, kita perlu menentukan dulu jenis tulisan apa yang akan kita buat, seperti berupa opini, penyampaian fakta, atau sekedar dapat menghibur. Yang kedua, pertimbangan pembaca. Cari bahan tulisan yang segar atau belum pernah dibaca oleh pembaca agar tulisan yang kita buat menjadi sebuah tulisan yang baru yang berguna bagi pembaca tersebut. Ketiga, orientasi publik. Tulisan yang kita buat harus disesuaikan dengan publik mana yang akan membacanya. Yang keempat, tentukan tema dan ide tulisan. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi landasan dari tulisan kita, sedangkan ide adalah materi yang akan dibahas secara mendalam di dalam tulisan kita. Yang kelima, pengembangan ide. Untuk membuat tulisan yang baik, maka ide yang akan dikembangkan harus dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca. Yang keenam, unsur tulisan. Perhatikan unsur tulisan, misalnya tentang keefektifan kalimat seperti menggunakan kata-kata yang bijak yang mampu menyampaikan pesan tulisan dengan tepat ke pembacanya. Yang ketujuh, gaya tulisan. Penulis harus mempunyai gaya tulisan masing-masing yang akan menjadikan mereka tampak berbeda meskipun sama-sama berprofesi sebagai penulis. Yang kedelapan, ejaan yang disesuaikan. Tulisan yang baik haruslah yang bisa dimengerti oleh pembacanya, baik dari susunan kata, penggunaan tanda baca, imbuhan, awalan, atau kalimat yang baku. 9. Melakukan penyuntingan. Setelah selesai membuat tulisan, maka ini saatnya untuk mengedit tulisan kita. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ejaan atau kata yang salah, kalimat yang ambigu, atau makna tulisan yang bergeser. Baiklah, sekian hasil video yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jika ada tutur perkataan saya yang salah dalam penyampaian video tentang teknik berbicara dan menulis yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.